Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah lengkap semuanya ya? Sudah hadir? Sudah, Apa Bu. sudah hadir? Sudah. Ya, sudah Bu. ya? Ya, seperti agenda yang telah kita sepakati sebelumnya bahwa hari ini adalah pertemuan pertama untuk tutorial klinik atau diskusi tutorial. Nanti alurnya kalian semua sudah tahu ya, alur nanti ada 3 langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan, lalu menganalisis permasalahan, menyusun penjelasan secara sistematis dan menentukan learning issue. Sebelum melakukan diskusi, sebelumnya apakah kalian sudah melakukan pengidentifikasian pada pasien pada waktu praktik klinik? Semua sudah ya? Sudah. Ya, berarti sudah bertemu dengan pasien secara langsung. Lalu nanti sebelum sesi diskusi dimulai, ini nanti saya membutuhkan 1 ketua diskusi untuk memimpin jalannya diskusi dan 1 sekretaris untuk menuliskan hasil diskusi. Ini apakah sudah dibentuk atau perlu ditunjuk ya ketua diskusi dan sekretarisnya? Sudah ada, Bu. Ya, Bu. Ya, sudah ada ya. Siapa kalau boleh tahu untuk ketua diskusinya? Saya Bu Kristina, ketua. Dan ya. Nisa, Dan sekretaris. sekretarisnya Mbak Nisa? Saya, Bu. Ya. Ya, nanti tolong untuk Mbak Kristina diskusinya tolong dipimpin, kemudian untuk Mbak Nisa untuk menuliskan hasil diskusi. Dan nanti pada akhir pertemuan nanti hasil diskusinya diserahkan kepada saya, hasil laporan diskusinya diserahkan pada saya. Baik, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, untuk Mbak Kristina selaku ketua diskusi, silahkan memimpin diskusi pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya, Bu. Permisi, Bu Mu dan teman-teman. Di sini saya akan memimpin diskusi mengenai hasil klinik yang sudah kita jalankan. Ya, pertama-tama untuk praktek yang sudah kita lakukan itu kita menemukan kasus pada Nyonya Putri, seorang ibu rumah tangga yang telah melahirkan bayinya 3 jam lalu. Nah, kita menemukan lokea itu berbau menyengat, lalu uterusnya itu tidak berkontraksi, dan terdapat bekuan darah, lalu fundus uterusnya itu tetap tinggi di atas, tidak turun, lalu uterusnya lembek. Nah, untuk teman-teman anggota kami, saya persilakan untuk berdiskusi mengenai kasus tersebut. Mungkin ada yang ingin berpendapat mengenai kasus tersebut, termasuk bisa menjurus ke permasalahan apa atau bagaimana. Saya persilakan untuk teman-teman saling berpendapat. Kalau permisi. Ya, Mbak Nisa. Kalau menurut saya itu karena kurang mobilisasi. Jadi mengarah ke itu, subinvolusi. Bagaimana menurut teman-teman lainnya? Mungkin ada pendapat lain? Sepertinya
Sepertinya iya Mbak Nisa, karena saat mengkaji kemarin kita kan menemukan bahwa ibu memang minim sekali melakukan mobilisasi dini karena ibunya itu takut ada jahitan perineum sehingga tidak berani bergerak apa ya secara leluasa sehingga ibunya minim sekali dalam mobilisasi dan kurang bimbingan sepertinya. Untuk teman-teman yang lain dari kasus yang kemarin ini, apakah menemukan apa ya setelah mengkaji data-data dari Nyonya Putri ini, apakah telah menemukan apa ya hal yang menunjang untuk kasus ini? Seperti yang Mbak Nisa katakan tadi, ibunya kurang mobilisasi dini. Hmm, Ya, teman-teman. Mungkin kemarin ada yang bersama dengan keluarganya, dan apakah keluarganya mendampingi ya, teman-teman? waktu kemarin itu keluarganya kayaknya tidak mendampingi, Mbak. 3. Permisi Mbak Kristina, Ya, Mbak Titin. kemarin itu waktu saya pengkajian itu keluarganya itu tidak melakukan masase, Mbak. Jadi itu kontraksinya tidak bisa berkontraksi dengan baik gitu loh, Mbak. Jadi ya, Menyebabkan involusi, begitu ya Mbak Titin? ya menyebabkan involusi karena tidak melakukan masase oleh keluarganya. Oh, iya ya. Terima kasih Mbak Titin. Ya, mungkin Iya, teman-teman lain dari hasil pengajian yang telah dilakukan pada pasien itu mungkin ada tambahan lagi. Ya, Mbak Kristina, permisi. Ya, Mbak Okta. Ya, kemarin waktu melakukan pengkajian dengan pasien Nyonya Putri tadi, saya itu mendapatkan bahwa Nyonya Putri itu takut untuk melakukan BAK. Jadi, waktu diperiksa itu kandung kemihnya penuh, sehingga mempengaruhi itu involusinya uterus. Karena ada jahitan. Oh ya, seperti Mbak Nisa tadi ya, karena takut ada jahitan Iya, tersebut sehingga ya nggak ya, apa nggak kandung berani AK. Ya, kemih eh, akan. mungkin tadi kita sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pasien, lalu kita juga sudah berdiskusi dan menganalisis permasalahan tersebut ya. Selanjutnya kita akan menentukan learning issue dari permasalahan ini. Ya mungkin teman-teman ada yang mau berpendapat, ya, saya persilakan. Permisi Mbak Kristina. Ya, Mbak Titin. Jadi menurut saya learning isunya itu pengetahuan keluarga terdekat, mungkin orang tua ibu atau suami ibu itu kurang tentang masa seuterus itu. Kurang edukasi seperti itu, Ya, Mbak Titin. ya. Ya, mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan? Permisi Mbak Kristina. Ya, Mbak Nisa. Kalau menurut saya karena kurang mobilisasi, ibu kurang bergerak. Seperti itu. Eh, dikarenakan persepsi ibu yang salah mengenai jahitan tersebut ya, Mbak Nisa. Iya, betul sekali. Yang lainnya, Mbak Devi Anggita dan Mbak Bella mungkin? Untuk
Permasalahan tadi sudah disebutkan oleh teman-teman Mbak Kristina. Ya, mungkin Mbak Devi ingin menambahkan. Saya solusi, Mbak. Ya, Apakah suara saya dapat terdengar? lirik sekali Mbak Devi. Yang keras Mbak Devi suaranya. Ya, mohon maaf Bu, ini sinyalnya agak kurang mendukung. Menurut Iya. saya involusi, Mbak. Ya, subinvolusi. Ya. Iya. Ya, terima kasih Mbak Devi. Jadi mungkin ada yang ingin menambahkan lagi atau sudah cukup teman-teman? Sepertinya sudah cukup, Mbak. Sudah cukup ya. Ya, baik. Sudah cukup Mbak. Ya, Dari ketua diskusi juga bisa menyampaikan pendapatnya. Juga tidak ya, saya apa-apa kok. setuju. Ya, Bu, terima kasih. Saya juga setuju pada anggota kelompok kami ya mengenai 3 permasalahan tersebut, 3 learning issue yang sudah disebutkan tadi. Dan saya kira cukup dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi kepada Bu Umu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk ketua diskusi hari ini Mbak Kristina ya dan anggota kelompok dan anggota kelompok. Untuk diskusi hari ini menurut Ibu sudah bagus. Tadi kalian sudah melakukan 3 langkah diskusi tutorial, yaitu yang pertama mengidentifikasi permasalahan tadi dan sudah dikemukakan tadi bahwa permasalahannya itu Ibu mengalami kurang mobilisasi, kemudian bahwa uterusnya itu lembek, kemudian ibunya itu juga keluarganya itu kurang teredukasi. Lalu kalian juga sudah menganalisis permasalahan apa saja yang dihadapi pasien dengan baik dan mendapatkan learning issue yang sudah disebutkan yaitu 3 learning issue tadi. Untuk pertemuan hari ini saya rasa sudah bagus. Apakah ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Permisi Bu, setelah ini apakah kami ada tugas lebih lanjut lagi? Ya, seperti yang kalian tahu bahwa diskusi tutorial ini ada 2 sesi atau 2 pertemuan. Nanti setelah sesi ini atau di pertemuan hari ini nanti kalian belajar mandiri untuk menemukan jawaban dari learning issue yang telah kita sepakati tadi. Lalu nanti kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Nanti jadwalnya bisa hubungi saya lebih lanjut ya untuk ketua diskusi atau siapapun. Lalu untuk pertemuan kedua nanti kita akan membahas atau memecahkan masalah dari learning issue tersebut. Lalu setelah selesai nanti laporan hasil diskusinya diserahkan kepada saya untuk saya nilai dan saya koreksi ya. Baik, mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya lebih bagus daripada pertemuan ini dan kalau bisa minimal seperti hari ini. Tapi lebih ditingkatkan lagi ya untuk keaktifannya untuk semua anggota. Kemudian kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu tutup untuk pertemuan hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Doa mulai. Doa selesai. Sudah. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ini kita bertemu lagi ya di pertemuan kedua hari ini, melanjutkan pertemuan yang pertama kemarin. Pada pertemuan ini, seperti yang telah kita ketahui bahwa hari ini kita akan membahas atau memecahkan masalah dari learning issue yang telah kita temukan pada pertemuan sebelumnya. Untuk jalannya diskusi ini nanti akan dipimpin ketua diskusi dan sekretaris untuk menuliskan hasil diskusi. Untuk ketua diskusi, apakah tetap seperti kemarin atau ada perubahan? Tetap, Bu. Ya, tetap ya, berarti Mbak Kristina ya. Lalu untuk sekretaris, tetap apa? Tetap. Ya, tetap. Tetap. Kalau begitu, sebelum memulai diskusi hari ini, kita berdoa dulu ya, seperti biasanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah. Untuk ketua diskusi, silakan dipimpin diskusi pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya, Bu Umu. Permisi, Bu Umu dan teman-teman. Saya akan membimbing diskusi pada hari ini. Ya, baik, dari pertemuan sebelumnya kita sudah menemukan learning issue dari praktek yang sudah kita lakukan, dan kita juga sudah melakukan pelajaran mandiri untuk memperoleh jawaban dari learning issue tersebut. Nah, lalu selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai temuan informasi yang sudah kita peroleh dalam melakukan belajar mandiri. Ya, baik, bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, saya persilahkan. Bagaimana, teman-teman? Permisi Mbak Tina. Iya, Mbak Okta. Ya, menurut saya dari buku yang saya baca itu intervensi atau tindakan kalau kita sebagai bidan untuk mengatasi kasus subinvolusi yang terjadi pada Nyonya Putri ini, itu salah satunya adalah pemberian antibiotik, Mbak, jika terjadi infeksi. Kan subinvolusi itu biasanya rawan dengan infeksi ya, Mbak. Diberikan antibiotik, kemudian untuk menghentikan aliran darahnya atau perdarahannya dari UTI atau oksitosin, seperti itu Mbak. Mungkin teman-teman yang lain bisa atau ada jawaban lain. Bagaimana, teman-teman? Apakah ada yang ingin menambahkan? Jadi kemarin itu kita menemukan 3, yaitu subinvolusi, lalu persepsi ibu mengenai jahitan perineum sehingga menyebabkan ibu takut untuk melakukan mobilisasi dini dan takut untuk BAK. Lalu yang ketiga itu mengenai edukasi pada keluarga pasien sehingga keluarga pasien tidak melakukan massase. Nah, bagi teman-teman yang memiliki jawaban yang sudah melakukan belajar mandiri, apakah ada yang ingin menyampaikan jawaban yang atau informasi yang sudah ditemukan? Permisi Mbak Kristina. Ya, Mbak Titin.
Dari buku yang sudah saya baca itu intervensi yang diberikan kepada ibu itu tentang KIE Masase Kundus Utari itu Bu. Itu Mbak Kristina. Agar ibunya bisa melakukan cara masase atau keluarganya, suami seperti itu. Iya, terima kasih Mbak Titin. Jadi kita melakukan KIE ya. Jadi kalau bisa sebelum persalinan keluarga sudah diberikan KIE mengenai masa seuterus tersebut ya Mbak Titin. Ya mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Bagaimana teman-teman? Permisi Mbak Kristina. Ya Mbak Nisa. Jadi kemarin itu kita juga melakukan KIE kepada ibu dan keluarga tentang pentingnya mobilisasi. Jadi ibu tidak perlu takut jahitannya akan terbuka lagi atau bagaimana. Dan ibu harus tetap bergerak sedikit-sedikit agar terjadi mobilisasi dan kontraksi uterusnya itu kembali normal. Seperti itu, Mbak. Halnya juga karena persepsi ibu yang takut untuk BAK bisa dilakukan KIE juga ya Mbak. Ya. Teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan lagi atau mungkin sudah cukup sekian informasi yang didapat dari belajar mandiri? Ayo yang lain dapat menambahkan. Mbak Devi, Mbak Bella. Untuk ketua diskusi juga dapat menambahkan jawaban. Mungkin jika terjadi subinvolusi jadi terjadi pendarahan juga. Nah, waktu terjadi pendarahan mungkin bisa dilakukan KBI KBE. Kalau masih ada sisa plasenta bisa dikuret ya, Mbak ya? Karena kan subinvolusi itu banyak faktor kali, bisa karena sisa plasenta sehingga tidak bisa kontraksi uterusnya ini tidak bisa bekerja dengan baik, seperti itu Mbak. Jadi mungkin perlu dikaji juga subinvolusinya dikarenakan apa. Ya bagaimana teman-teman? Tapi Mbak Kristina, saya izin menambahkan. Ya Mbak Devi. Misal ada retensi hasil konsepsi, itu bisa dilakukan dengan cara tindakan akuretase, Mbak. Ya terima kasih Mbak Devi untuk tambahannya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah cukup? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan hasil belajar mandiri. Mungkin sekian dari kelompok kami, Bu. Saya kembalikan lagi ke Bu Umu. Terima kasih.
Ya, terima kasih untuk Mbak Kristina sebagai ketua diskusi yang memimpin diskusi pada hari ini dan anggota kelompoknya ya. Seperti yang telah saya masih sedikit menambahkan ya, tadi jawabannya sudah bagus. Kemudian untuk subinvolusi itu seperti yang dikatakan Mbak Kristina tadi, kita harus mengkaji itu disebabkan karena apa nanti agar intervensinya sesuai dengan akar masalahnya atau penyebabnya. Lalu untuk learning issue yang lain, masalahnya pemecahan masalahnya sudah sesuai dan bagus. Nanti hasil diskusinya silahkan diserahkan kepada saya ya untuk saya lihat. Kemudian untuk pertemuan hari ini sudah cukup bagus, semuanya sudah berani untuk berbicara, tetapi lebih baik lagi untuk ditingkatkan lagi ya. Untuk ditingkatkan lagi ya. Ya, sepertinya ada yang malu-malu atau ragu-ragu untuk berbicara. Tidak apa-apa, ini kita sama-sama belajar untuk jika salah juga tidak apa-apa. Kalau benar malah tambah bagus lagi. Ya kan? Iya, Bu. Ya. Tidak usah malu-malu, tidak apa-apa. Saya dulu juga saat jadi mahasiswa itu juga kadang tidak berani untuk berbicara. Takut salah, tapi tidak apa-apa. Kita adalah manusia yang tidak sempurna. Ingat itu. Kita juga mahasiswa yang masih belajar. Tidak apa-apa kalau salah, tidak bakal menjadi jelek, tapi malah bagus. Kita belajar dari proses. Jangan belajar langsung untuk mendapatkan hasil bagus itu aslinya juga tidak apa-apa, tetapi kalau kita berproses, insya Allah kita juga akan mencapai hasil yang maksimal. Lalu untuk hari ini pertemuannya sudah bagus. Apalagi ya? Apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan untuk Tidak. masalah ini? Tidak ada? Sudah cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya, belajar lagi ya. Bu. Belajar lagi, lebih giat lagi. Lalu, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, saya tutup ya. Sebelum saya tutup, kita doa dulu seperti biasanya ya. Berdoa, Ya, Bu. mulai. Ya, berdoa selesai. Sudah ya, saya tutup pertemuan pada hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Nanti jangan lupa ya, Mbak Sekretaris, Mbak Nisa ya, laporannya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.